Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tujuan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah atau RAPBS. Yang pertama, pengertian RPS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan perhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu tujuan RPS. Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS disusun dengan tujuan untuk 1. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. 2. Mendukung koordinasi antara pelaku sekolah. 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang terakhir, sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhirnya. Yang ketiga yaitu tim penyusunan RPS. Penyusunan RPS dilakukan oleh tim pengembangan sekolah yang terdiri antara lain kepala sekolah, manajemen, perwakilan guru, dan perwakilan pegawai atau pihak lain yang dianggap perlu terlibat. Tim pengembangan sekolah perlu diangkat dan ditetapkan secara resmi oleh kepala sekolah melalui surat keputusan atau SK. Yang keempat yaitu penyusunan dan pelaksanaan RPS. Dalam penyusunan RPS harus menerapkan prinsip-prinsip berikut. Memperbaiki prestasi belajar siswa, membawa perubahan yang baik, peningkatan atau pengembangan, sistematis, terarah, terpadu, atau saling terkait dan sepadan, menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, demand-driven atau berdasarkan kebutuhan, partisipasi, keterwakilan, transparansi, data-driven, realistik sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. Yang kelima yaitu contoh struktur dari penyusunan dan pelaksanaan RPS. Berikut ini adalah materi tentang RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Yang pertama yaitu pengertian RAPBS. RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolanya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pelajaran berjalan, di mana sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua atau wali peserta didik. Sumber dana, perolehan, dan pemakaian dana dipadukan dengan kondisi objektif, kepentingan sekolah, dan penyandang dana. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Yang kedua yaitu fungsi RAPBS. Secara garis besar, kegiatan RAPBS dilakukan agar rencana penerimaan dan pengeluaran dana sekolah atau madrasah dapat dikontrol dengan baik. Adapun secara rinci, RAPBS berfungsi untuk 1. Pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya. 2. Menggali dana secara kreatif dan maksimal. 3. Menggunakan dana secara jujur dan terbuka. 4. Mengembangkan dana secara produktif. 5. Mempertanggungjawabkan dana secara objektif. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk anggaran dalam RAPBS. Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber yaitu
Dana dari pemerintah, 2 dana dari orang tua siswa, 3 dana dari masyarakat, 4 dana dari alumni, 5 dana dari peserta kegiatan, 6 dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Ini termasuk dari anggaran pendapatan. Secara garis besar, pengeluaran dari suatu sekolah atau madrasah dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pembiayaan rutin, 2. Pembiayaan pembangunan. Berikut itu termasuk anggaran belanja atau pengeluaran. Yang keempat yaitu langkah-langkah penyusunan RAPBS. Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, paling tidak harus memuat 6 hal atau informasi sebagai berikut. 1. Informasi rencana kegiatan, sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung-jawaban, rencana baru atau lanjutan. 2. Uraian kegiatan program kerja, rincian program. Yang ketiga, informasi kebutuhan, barang atau jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan. 4. Data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan. 5. Jumlah anggaran. Jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan. 6. Sumber dana. Total sumber dana masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program. Di dalam pembuatan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau RAPBS melibatkan beberapa unsur, diantaranya 1. Pihak sekolah, 2. Orang tua wali murid dalam wadah komite sekolah, 3. Dinas Pendidikan Kota, 4. Pemerintah kota.